bullying Nike sebagai suatu produk yang sangat besar sedang diboikot oleh orang Jepang. Pada 27 November 2020, Nike Japan mengeluarkan sebuah iklan di kanal YouTube mereka. Langsung terjadi pro dan kontra. Secara visual ini sangat bagus. Secara konsep mereka membahas racism in Japan. Tetapi ini mengusik kewarganegaraan orang Jepang yang bisa dibilang sebagai bangsa paling monogami di dunia. Nah, untuk membahas hal ini di layar kaca Anda, sekarang saya tampilkan juga tentang bullying in Japan, ya. Nah, seperti Anda lihat pada 10 tahun terakhir ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan mengenai bullying in Japan. Hal ini mungkin plus minus, tetapi aku rasa ini juga bisa dianggap sebagai indikator yang baik. Kenapa? Karena bahwa bangsa Jepang merupakan bangsa yang paling monogami di dunia. Kalau terjadi perbedaan sedikit, mereka akan ada sedikit bersinggungan, sedikit clash, tapi dalam batas waktu yang baik. Dan ini kita sebagai pendidik ataupun kita sebagai orang tua juga harus berkontribusi untuk meredam, bahkan mencoba melarutkan situasi hal-hal seperti itu. Nike tadi seperti kita lihat bersama, iklannya tuh luar biasa. Dia ada 3 karakter. 3 karakter ini adalah, pertama adalah gadis Korea. Yang gadis Korea ini bisa kita lihat dia mencari tahu, dia meng-google tentang Zanishi situation. Ini agak kelam kalau kalian lihat pembantaian orang Jepang terhadap orang Korea yang berada di Jepang. Yang kemudian juga dia menggunakan hanbok untuk ke sekolah. Menurut gue sih ini aneh banget ya. Ngapain juga dia ke sekolah pagi-pagi pakai hanbok, coy. Ini, dan lu tau sendiri Jepang itu sangat monogami dan dia mengekspos kebedaannya dia. Ya bagus sih mengekspos kebedaan dia, karena itu kebudayaan bangsa negara dia. Tetapi ya pada tempatnya juga mungkin. Menurut gue agak nggak unik. Tapi mungkin secara short visual ini dia mau mengetahui bahwa dia bangga terhadap culture dia. Yang kedua adalah tentang orang Jepang. Orang Jepang ini yang dia dansa-dansa, bikin TikTok gitu. Terus ternyata dia posting dan temennya cuma bilang, masa sih lu pikir ini bagus gitu ya. Terus dia cuma ngomong gitu, dia sedih dan dia langsung diranjang gitu sambil jatuh sampai melangit. Itu secara visual sih menurut gue keren banget. Dan yang ketiga adalah gadis berkulit hitam yang gue nggak tahu dari Amerika atau dari Afrika atau American African maybe, dan dia langsung rambutnya dimain-mainin gitu sama teman-teman. Terus bilang, ih aneh ya, terus dia udah tinggal gitu. Nah itu adalah hal yang terjadi. Kesamaan dari 3 orang ini adalah mereka bermain sepak bola. Nah tentu aja memakai sepatunya Nike. Lu kalau main bola pakai sepatu apa, coy? Kalau gue biasanya pakai sepatu kulit, barefoot. Kayak gitu. Cuma nih yang terjadi adalah mereka mengevolve, mereka akhirnya breakdown dari konsep mereka dan mereka mau mengubah diri mereka menjadi lebih baik. Dan pada akhir cerita dari iklan tersebut, lu lihat yang para gadis itu kan bilang Matenai the show gitu ya. Dia bilang katanya nggak bakal nunggu kan gitu. Jadi mereka berubah, yang akhirnya malah menjadi juara, yang gadis kulit hitam itu megang piala dan mencetak gol dan mereka gitu ya. Dan itu sih hal baik. Tetapi tentu aja orang Jepang nggak suka, banyakan nggak suka. Dan gilanya ini banyakan komen-komen mereka dihapus seperti lu lihat di awal. Kita harus belajar dari Jepang. Ketika ada suatu kejadian yang menyinggung negara mereka akan menyerang balik. Dan itu sangat. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mempromot hal yang baik, atau hal-hal yang sumbang dikecilkan sedikit. Minimal lu nggak ikut share. Kenapa? Karena kalau lu nanti, banyak negara kita ini banyak orang yang jelek, lu sendiri yang susah. Lu akan sulit pergi ke Jepang. Tetapi alangkah baiknya kalau kita sebagai bangsa yang hebat, kita sebagai bangsa yang baik, harus mempromot budaya kita juga. Ya, jangan lupa juga cuci tangan, jangan lupa juga belajar bahasa Jepang, terus berprestasi. Dan ketika lu balik dari Jepang, jangan lupa turut mengembangkan Indonesia. Ja, kyou wa kokoma desu. Otsukaresama desu.